Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih yang udah nyempetin waktunya buat hadir rapat sore ini. Walaupun sekarang lagi liburan semester ya, terus teman-teman juga lagi ada yang ikut kepanitiaan Forma Dikit Pengabdi, lagi ikut kepanitiaan formasi atau agenda lain, tapi teman-teman tetap nyempetin waktunya buat hadir rapat sore ini. Aku ucapin makasih banyak. Untuk hari ini agendanya itu buat maparin progresan sama kendala di tiap program kerja. Kita langsung aja masuk ke agenda yang pertama ya, buat program kerja teman dengar ini. Silahkan PJ teman dengar ini. Makasih Teh, izin masuk. Sebentar. Makasih Teh, aku izin masuk ya. Jadi aku izin maparin progres Yumi. Nah, jadi progresnya itu kita udah bikin video promosi Yumi. Terus juga kita udah maksudnya videonya udah di-upload di TikToknya Forma Dikip, sama udah di-post juga di Reels Instagram Forma Dikip. Terus kita juga udah ngajuin repost ulang yang poster kemarin di IG story Forma Dikip. Terus kita juga lagi bikin ini stiker pack. Jadi mau bikin stiker packnya itu yang pokoknya kayak lebih banyak gitu Teh. Nah, lalu kendalanya yang pertama masih banyak chat yang masuk terkait KIPK, UKT, sama yang lainnya. Terus yang kedua itu kita ada 2 klien yang belum isi survei kepuasan. Rencananya sih kita bakal follow up lagi hari ini. Terus yang terakhir ada salah satu PJ Yumi yang kuotanya habis Teh. Jadi untuk sementara itu jadwal jaganya dihandle sama PJ Yumi yang lain. Dari aku cukup sekian. Mungkin dari PJ Yumi yang lain ada tambahan. Izin masuk ya. Mau nanya sih, kan itu kan di kendala kan kita ada 2 nih yang belum isi responden. Nah itu yang satu di bagian Arum, yang satu di bagian aku. Nah yang di bagian aku tuh kan yang kata dia tuh ceritanya 2 kali dalam satu waktu gitu. Cuman mereka tuh ngisi surveinya cuma 1 kali doang. Nah buat FU ke merekanya itu gimana ya caranya, kayak biar nggak terkesan kayak maksa gitu, terus biar merekanya nggak risih juga. Ada saran nggak dari kalian? Mungkin izin masuk ya, buat yang 2 kali sesi curhat itu ya. Itu Alfi udah follow up berapa kali ke dia? Pas di bagian akunya aja sih Teh udah follow up 2 kali. Cuman emang dia ngebaca doang, nge-read doang. Jadi dia nggak balas lagi gitu loh. Terus aku chat di Gformnya itu emang nggak nambah lagi gitu. Oke, mungkin kalau benar-benar dia nggak bisa isi survei yang nggak ada respon apapun, mungkin nggak apa-apa, kayak 2 kali layanan 1 survei kepuasan. Tapi itu buat evaluasi kita gitu, nanti kedepannya mungkin dari PJ Yumi kita bikin SOP, misalnya 2 kali sesi, 2 kali respon, 2 kali survei gitu. Mungkin Oke Teh, makasih. Oke. Mungkin dari yang lain ada saran dan masukan, atau dari Teh Putri? Cukup dari aku. Kayak tadi aja, kalau emang dia 2 kali itunya terus nggak diwalis ya udah. Oke, makasih. Ya boleh Arum. Izin masuk kan, kalau yang aku tuh dia udah selesai curhat, tapi
kepuasan yang harus diisi enggak. Terus aku udah kirim kan, tapi belum diisi sama si apa ya, maksudnya sama kliennya, mungkin udah ketiduran atau gimana aku nggak tahu. Terus sekarangnya kayaknya lagi sibuk deh. Aku udah follow up-nya 3 kali dan ini tuh pengurus teh, gimana ya, tapi belum isi survei kepuasan. Mungkin udah. Tapi dia udah sempat nanya ini ada survei kepuasan nggak? Udah. Tapi chatnya dibalas nggak? Enggak. Dibalas nggak? Dibaca nggak? Belum. Oh, mungkin kita tunggu aja ya dibaca nggak. Misalnya kalau benar-benar belum dibaca, sekali lagi follow up. Nanti kalau udah benar-benar nggak ada balasan apapun, mungkin kedepannya kayak langsung dikasih survei kepuasan aja. Atau bisa nggak sih kayak selesai curhat tuh dibuatnya kayak langsung dikirim gitu surveinya, dibuat chatnya. Eh, kurang tahu ya teh, tapi mungkin nanti diusahain deh. Padahal itu cuma beda semenit doang teh. Oh, oke. Ya, mungkin mungkin nanti kedepannya sebentar, nanti mungkin kedepannya ini ya, kalau misalnya beda sesi langsung buru-buru dikirim surveinya. Mungkin emang orangnya sedikit mager kali ya buat isi survei, atau padahal pertanyaannya nggak banyak ya. Oke, nanti pokoknya setelah sesi curhat langsung aja dikirim gitu cepet-cepet. Ada yang mau disampaikan lagi dari PJ Yumi? Nggak ada teh. Maaf. Izin masuk ya teh. Sama ini sih teh, di Yumi tuh banyak yang ngechat kayak cuman Yumi gitu. Udah kita respon, botnya udah berjalan. Terus dia juga kadang udah milih. Terus kita udah respon nih kayak halo, kayak mau cerita apa nih, gini. Cuman dia nggak balas lagi loh. Dia kayak nggak chat lagi gitu, kayak seakan-akan iseng gitu jatuhnya. Itu gimana ya teh? Kayak harus walaupun kita udah follow up terus, tetap aja kayak gak dibalas lagi gitu. Banyak yang kayak gitu. Mungkin ada 2 faktor ya. Yang pertama dia iseng, yang kedua dia masih ragu nih, mau curhat tuh ragu gitu, takut kayak kurang percaya sama Yumi. Itu berapa kali kejadian kayak gitu? Kalau di aku itu ada 2. Di yang lainnya sering juga? Ya aku ada 1 teh, tapi ini mah emang iseng, emang main-main. Jangan-jangan Terus yang juga soal sama diksi. apa bukan. Jangan-jangan itu Rom yang adiksi sama kamadiksi itu. Iya, itu bisa jadi kejadian dari kamar diksi itu sama diksi. Mungkin. Oke, buat itu mungkin karena di luar kendali kita juga ya kalau kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada kayak gitu lagi, nggak apa-apa, di follow lagi aja. Kayak mau curhat gimana ya, pokoknya di follow lagi aja lah kalau ada yang nanya kayak gitu lagi. Soalnya di luar kendali kita juga susah ya. Atau dari Teh Putri ada saran nggak buat yang iseng-iseng kayak gitu? Nggak ada sih, biarin aja ada. Oke. Dari PJUM yang lain ada yang mau disampaikan lagi nggak, atau udah cukup? Dari aku udah cukup teh. Udah cukup. Dari aku juga cukup teh, makasih. Oke. Kita lanjut ya ke program kerja selanjutnya, yaitu program kerja pendataan IPK.
baru 10 teh. Tapi lebih rame sih daripada yang kemarin. Yang Alki total selama berjalan ini. Iya 10. Soalnya yang sebelumnya itu sepi banget teh. Yang sekarang tuh dapat 6. Kayaknya soalnya kan kemarin tuh masalah 60 kan kalau salah satu periode kan promosinya lebih dikencengin lagi. Oke, dari aku cukup. Makasih teh. Oke, kalau udah cukup boleh lanjut ya Kak. Program kerja selanjutnya ke pendataan IPK. Oke, izin masuk untuk program kerja pendataan IPK. Yang pertama itu progresnya sudah menyebarkan link ke setiap grup angkatan KIP kuliah, kemudian sudah mengupload flyer yang berisi barcode dan tata cara mengisi linknya di IG Formadikip Unsika. Kemudian untuk kendalanya itu adalah kita masih kurang mengenai informasi KIP kuliah, jadi agak harus nanya-nanya terlebih dahulu ke PJ ataupun SC. Nah kemudian kemarin itu ada tambahan di linknya, jadi untuk pencantuman sertifikat seminar itu proker dari SC, jadi linknya itu sementara ditutup terlebih dahulu sekitar 2 jaman, kemudian dibuka kembali. Nah kemudian selanjutnya itu masih ada beberapa mahasiswa yang IP atau IPK-nya itu belum muncul. Nah terus masih ada fakultas yang belum mulai UAS, jadi baru ada yang mau mulai UAS. Kemudian karena kan waktu pengumpulannya itu hanya 1 minggu dan extendednya 2 hari. Nah itu mungkin gimana ya? Ada saran nggak buat yang terlambat gitu buat ngumpulinya dari Teh Putri atau dari teman-teman lain? Apa ada saran? Atau untuk extendednya itu diperpanjang lagi? Jangan diperpanjang. Mungkin saran dari aku nantinya kalian bikin giveaway baru yang khusus buat yang mahasiswa terlambat ini, tapi kalian itu ngasihnya ya emang pas nilai si yang tadi ini tuh udah keluar benar-benar gitu si IPK-nya, jadi sampai pendek terus gitu. Nanti kalian kapan ngedatanya kalau extend terus. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari PJ pendataan IPK yang lain? Aku izin masuk ya. Tadi aku baru lihat di form ya, yang ngisi udah 24 orang, dan di setelannya juga ada beberapa orang yang minta akses gitu, tapi bukan akun Siska, dan itu tuh maba dia nanya, katanya mau ngumpulin KHS, maksud aku maba kan belum ada KHS-nya ya, katanya dia juga akun Siskanya belum jadi buat maba itu. Terus aku udah jelasin juga sih kalau ini nih buat angkatan 2025 sampai 2022. Terus juga ada yang katanya akun Siskanya bermasalah, terus dia minta akses juga pakai link pribadi dia. Kalau kayak gitu nggak apa nggak ya buat aksesnya dikasih aja? Kalau kayak gitu tunggu aja sampai benar-benar hari terakhir gitu. Jadi kan itu kan akun sistemnya bermasalah ya, dia suruh cek aja secara berkala sampai emang hari terakhir tanggal 11 itu masih belum bisa, baru kamu kasih nanti. Oke. Soalnya dia ngechatnya di itu loh, di emailnya, bukan di chat pribadi. Sama ini, aku tuh bingung banget gimana caranya biar yang bisa ngisi linknya itu akun Unsika aja. Soalnya ada 2 orang sekarang yang udah isi pakai akun pribadi. Kok bisa gitu kelolosan kayak gitu? Aku bingung. Nah itu kayaknya bukan pakai akun pribadi, kan di form itu kayak ada tulisan email terus isikan nama emailnya.
Nah mungkin dia tuh bukannya pakai akun Siska, tapi mereka itu ngisinya nggak sadar pakai akun pribadi. Oh, Sebenarnya nggak bisa, orang aku udah coba juga nggak bisa kok pakai akun pribadi. kalau tapi kalau email yang nggak usah kayak ada data email nanti susah juga ya, atau nggak apa kayak gitu aja, jadi dia nggak bisa ngisi 2 kali, berarti nggak apa-apa, nggak usah diubah-ubah lagi. Kan yang waktu kemarin itu kan aku bilang kayak yang waktu di settingan itu ada masih yang kayak rekam email, jadi kamu tinggal kayak klik aja gitu, biasanya ada kan. Iya. Nah itu lebih bagus kayak gitu, coba lihat di settingannya deh, kalau ada ingat kayak itu. Nah kalau ada ya udah kayak manual lagi. Sebentar. Oh, ini ya, kumpulkan alamat email ya. Nah iya itu, Berarti ini ada pilihan jangan kumpulkan. kumpulkan. Di sini berarti input responden. Hah? Iya, input responden, Udah kumpulkan. kok benar itu. Coba deh share screen. Se. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini. Udah ini dong. Coba lihat pilihannya ada apa. Itu yang manual. Iya, itu yang ngetik, apa namanya, ngetik manual gitu loh. Aku udah coba ya, jangan kumpulkan. Itu nanti nggak ada muncul opsi buat ngetik emailnya. Ya udah biarin aja. Oke, yang penting bisa diisi cuma 1 kali doang gitu ya. Aman kalau kayak gitu, jadi nggak double datanya. Ya, tuh. Oke. Mungkin buat pendataan IPK dari PJ IPK yang lain ada yang mau disampaikan, atau masih ada yang mau disampaikan lagi, atau ada yang mau ditanyain? Teh, kalau misalnya di bawah email itu dikasih keterangan harus ngisi pakai email Siska gimana? Buat yang diketik itu, email yang diketiknya. Boleh? Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa tiap edit. Boleh kan Put kayak gitu Put? Biar pada isinya email Siska gitu. Tapi dia aku nggak bisa diedit tahu, ini yang buat ketik emailnya nggak bisa diedit kayak namanya atau deskripsi gitu, nggak bisa. Atau ditekenin lagi aja kali di grup kayak teman-teman ngumpulinnya pakai email Siska ya gitu. Gimana? Di chat grup WA-nya. Boleh aja sih aku, tapi itu kata Teh Putri boleh nggak? Izin Teh Putri dulu. Kalau
Itu aman gak, Sri? Aman sih, harusnya boleh. Tapi ini Teh Putri kenapa? Sri kayaknya ke ini mic-nya belum nyala. Dari tadi aku ngomong. Dari aku boleh sih, nggak apa-apa, aman. Cuma aku mau minta izin ke Teh Putri dulu, takutnya salah langkah gitu. Soalnya kan ini di grup angkatan. Diizinin gak, Put? izin apa? Dikasih keterangan gitu kan Teh, tadinya mau dikasih keterangan di emailnya, harus ketik pakai akun Siska. Nah tadi katanya nggak bisa diedit itu. Terus mau kasih apa ya, redaksi di grup angkatan, ngisi ngetik emailnya itu harus pakai akun Siska juga. Kalau soalnya nggak apa-apa kan, nanti nggak kalian ngerekapnya nggak pakai akun email. Oke, ya Yang udah. penting kalian ngirimnya tuh pasti pakai email Unsika. Oke Teh, makasih. Mungkin dari Karen udah cukup. Apa belum? Dari Teh Nurliana? Dari Teh Alia? Mungkin dari pendataan IPK sudah dicukupkan. Aku kembaliin lagi ke Teh Alia. Oke, makasih buat PJ pendataan IPK. Mungkin aku mau nitip pertanyaan, boleh nggak, Put, ke Dapa? Buat yang alumni itu, soal aku udah bilang ke dia kalau nanti saya kabari lagi, tapi sampai sekarang belum dibahas juga sama Dapanya. Buat yang alumni itu gimana? Kayaknya itu nanti yang daftar yang aku, tapi nanti aku tanya lagi. Oke, makasih, Put. Mungkin buat pendataan IPK udah cukup ya. Kita lanjut ke program kerja selanjutnya, yaitu Forma Dikip Mental Health. Aku persilakan Karen. Oke, izin akan Teteh dan teman-teman sekalian. Seperti biasa ini bakal dijelasinnya per tim sama per divisi aja. Pertama kita mulai dari apa tuh IG FMH materi yang bakal diterangin sama Teh Alia, dan yang ini bakal diterangin oleh Rumsari. Oke, aku persilakan terlebih dahulu kepada Teh Alia. Oke, makasih buat tim writing itu. Kita progresannya udah bikin materi yang reels buat bulan Juli, sama udah bikin materi buat fit kedua sama fit ketiga. Sama tiap minggunya juga kita udah ngejalanin Q&A atau games. Cukup dari aku, mungkin dari yang lain ada tambahan buat tim writing? Oke, dirasa cukup. Aku kembaliin ke Karen. Terima kasih Teh Alia. Mungkin ini aku belum sempat lihat juga ini yang masalah quotes itu loh, yang per PJ-nya harus ngasih per PJ writing itu harus nulis quotes. Mungkin bisa apa ya, yang belum isi boleh tolong isi. Terus kalau ceritanya nanti saya ini quotes kalian udah kepake gitu, boleh ditandain biar nanti kedepannya ada yang mau pakai quotes dari sarana tim writing itu bisa keulang quotes yang sama. Ya, masih ada beberapa yang belum, mungkin nanti bisa dicari aja, bisa bebas mau dari orang siapa, terus bahasa apa juga. Ya, sekian. Selanjutnya kita ke tim edit. Dipersilakan Aru. Izin masuk ya teman-teman dan tetet-tetet. Aku izin maparin progres tim edit. Nah, progresnya itu kita masih edit page IG yang kedua dan masih fiksasi juga buat nyamain warna page yang sebelumnya sama elemennya mungkin biar nyatu. Terus rencananya kita hari ini mau ngedit lagi, terus biar cepat-cepat bisa
banget gitu. Izin jawab. Maksudnya tuh 2 hari lagi harus selesai gitu atau gimana? Sebenarnya sih bisa-bisa aja soalnya itu kan tinggal dikit lagi, tinggal nyamain sama yang fix yang sebelumnya. Sekarang juga kan mau ngedit lagi. Ya, oke, terima kasih. Baik, untuk IGFK apakah dicukupkan? Oke, selanjutnya kita langsung aja ke partai kecil dari talk show yang oh iya ya Mungkin kalau mau di-up di tanggal berapa 8 ya, itu nanti dikirim di grup utamanya H-1 ya, biar nanti bisa dicek dulu sama Teh Putri. Mungkin aku dari itu aku cukup. ya Teh. Ya, itu yang lanjutkan ya. Jadi selanjutnya itu pemaparan tiap divisi. Acara ada dari Zara, Humas ada dari Teh Nur, dan PDD ada dari Afi. Oke. Jadi pertama dari acara, dipersilahkan Zara. Baik, terima kasih. Dari divisi acara progresannya itu kita udah kirim TOR yang terbaru ke pematerinya. Terus sekarang kita lagi nunggu PPT dari pematerinya. Soalnya kan di awal perjanjiannya tuh PPT-nya bakalan dikirim hamin sebulan atau selambat-lambatnya hamin 2 minggu sebelum acara. Jadi terus nanti kita bakal follow up lagi di hamin sebulannya buat minta PPT-nya. Terus kalau kita udah terima PPT-nya, kita bakal mulai buat pretest sama post testnya yang disesuaikan sama materi dari pematerinya. Terima kasih Zara. Aku juga izin mungkin kali ya, ini jadi masuk ke tupoksi kalian, tapi ada juga di London. Mungkin dari sekarang bisa dicari-cari gitu audience buat ice breaking sama yang buat di London itu kan biasanya 10 menit ya, mungkin cari yang interaktif apa tapi 10 menit cukup gitu. Oke. Iya, terima kasih Karen. Iya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk divisi acara? Dari aku juga cukup. Selanjutnya dari Humas kepada Teh Diana atau silakan. Oke, izin masuk ya. Dari progresan Humas itu udah ada 7 medpart yang persyaratannya udah selesai semua, dan 3-nya itu lagi on progress. Yang pertama itu kan dari BIMEDS itu logonya kita udah dapet, BMU juga logonya udah, Formadiksi UM sama Forkip UNJ itu lagi tahap konfirmasi buat minta logonya juga. Formaki Polisongo udah dapet logonya. Wedding event itu ada kendala tentang yang akunnya kesuspend, jadi lagi nego juga mau dipost di mana, karena katanya mau dipost di akun keduanya lumayan gede tapi masih dinego juga sih sama Arum. Terus event update konfirmasi juga minta logo. Himadiktar LPM sama UNES itu lagi progres buat nyelesain persyaratannya. Terus di progres lainnya itu kita udah dapat surat izin kegiatannya, lagi konfirmasi udah dikonfirmasi juga ke Kang Dava buat tanda tangan besok. Nanti rencananya dari Humas, Sekdep sama Ketupak besok mau ngajuin surat perizinannya ke pembina Formadikip. Terus di kendalanya itu ada beberapa, cuma di bukti persyaratan ada beberapa orang yang nggak dikirim, sama yang tadi itu akun utama wedding eventnya kena suspend. Itu aja sih. Ada tambahan nggak dari Arum? Cukup Teh. Oke, terima kasih banyak ya Humas. Dikit lagi juga
juga kita metodenya hampir rampung ya, 10 lagi. Terus kan nanti ada OTW nih, bakal konseling doang yang udah dikirim sama Arum di grup baru di Humas atau di GC gitu. Pokoknya nanti ada lagi, dan itu khusus buat konseling. Jadi dimohon ya buat teman-teman sekalian nyumbangin 2 akunnya gitu loh, biar soalnya kalau kita taruh ke saldo lingkungan buat aku kayak kurang efektif gitu loh, lebih lama. Apalagi yang tadi gitu kan kayak Teh Diana sama Arum juga ngalamin kendala apa ya, mungkin emang mereka follow atau likes tapi nggak ngirim buktinya. Mungkin kalau ceritanya konseling nih yang ngerjain biar gampang gitu loh komunikasinya. Jadi minta tolong ya semuanya IG sama TikToknya minimal nyumbangin 2 akun. Ya, sekian dari aku. Selanjutnya dari PDD, silahkan Alfi. Izin masuk ya semuanya. Buat PDD progresannya kita udah buat video promosi buat coming soon, itu udah 2. Tinggal nanti kita minta ACC di grup utama. Terus buat video promosi yang buat open registrasi juga udah dibikin, cuman kita lagi nunggu dari poster flyer harganya. Masih cukup itu aja dari divisi PDD. Oke, terima kasih Alfi. Sama itu sih, oh iya silakan deh. Izin masuk ya. Buat yang poster regis itu dari kalian udah cukup belum? Soalnya kalau udah cukup bisa kita pesan yang lain gitu, soalnya takut nggak keburu juga waktunya, karena dilihat juga banyak revisi-revisi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekiranya posternya udah cukup, nanti aku konfirmasi ke Vinka biar kita bisa order yang lainnya. Kita harus order live report sama apa lagi satunya, backgroundnya atau background dari kita. Iya benar deh, background Zoom. Oke, berarti 2 lagi ya, harus pesan ke Madcraft. Mungkin dari aku itu dikonfirmasi lagi kalau itu udah cukup atau emang ada revisi yang kurang seret gitu. Boleh izin sekarang rapat ini aja gitu, nggak nentuin itu mau revisi lagi atau udah difiksasi atau mendingan lebih efektif di GC? Boleh sekarang aja, takutnya kalau di GC kan sekarang aja deh. Iya sih teman-teman, menurut aku pribadi ya itu kayak mungkin nggak kebiasa aja sih sama desainnya si FNH, tapi aku juga sendiri nggak ngerti gitu loh salahnya di mana. Jadi aku bagian mau ngerevisi juga bingung ngerevisi apa ya gitu. Tapi kalau cerita dari teman-teman kayak udahlah cukup, yang penting semua informasi udah kelihatan jelas gitu. Kalau udah nggak cukup boleh reaction like, kalau belum boleh on mic aja. Izin masuk ya, yang kata buat media partner itu kan kayak dibelah jadi 2 ya. Bisa nggak sih kayak dijadiin 1 aja, kayak dibagi 2 tuh asa gimana gitu. Oke, tapi kalau buat secara keseluruhan itu berarti aman aja ya, Vi? Dari aku sih aman ya. Ya mungkin biar kasihan juga ya Mbak Kevin udah lama-lama, jadi kita revisinya sekali doang udah yang bagian medpart, abis itu lanjut order yang lanjut order lainnya kali ya. Oke, baik, aku izin tanya juga dari sekretaris, apakah ada yang mau disampaikan dari progres ataupun yang bakal dikejar atau udah semua? Silakan oleh Presri. Mungkin oke, dari kan aku udah bikin itu surat kegiatan dan besok mau diajuin ke rektorat kan. Terus aku juga udah bikin SO, sama mungkin yang buat
apa ya, surat tanda tangan itu harus ada sertifikatnya juga. Nah sertifikatnya itu siapa yang bikin? PDD dari kita atau order ke Medcraft? Iya, PDD dari kita. Berarti itu nanti ya kalau sertifikatnya udah jadi baru diajuin. Karena kan kita juga harus ada nama-nama pesertanya juga di sertifikat. Boleh teh. Kalau tanda tangan itu digital kan ya? Tanda tangan digital. Iya digital. Nah, boleh nggak kita kayak minta tanda tangannya dulu, nanti kita simpen, nanti baru ditempel ke sertifikatnya gitu? Atau harus nunggu sertifikat jadi dulu? Nanti informasi lebih lanjutnya aku bakalan tanya dulu ya ke Sekun. Soalnya takut salah langkah gitu. Ya. Oke, makasih. Mungkin cukup dari Pak. Terima kasih Sekretaris. Untuk bendahara, apakah ada yang mau disampaikan? Buat bendahara, aku udah bikin RAB sih, cuman belum diajuin. Udah itu aja. Oke, jadi kan waktu itu minta DP-nya hamin sebulan ya. Minta DP-nya itu setengah harga ya teh? Kali ya izin tanya. Kalau di chat aku yang terbaru kemarin, dia minta fee-nya itu H-1, tapi waktu di DM di Karen itu minta DP juga. Soalnya di aku dia ngechatnya cuma H-1 itu loh, minta fee-nya. Kalau itu ya dipersilahkan Alfi. Itu beda-beda ya berarti dari di DM buat 1 bulan, di chat hamil 1 hari. Gimana? Maaf izin masuk. Waktu itu aktunya antara salah dengar atau enggak, kayaknya mungkin yang aku lihat PPT-nya yang hamil 1 bulan. Tapi kalau di DM, so aku tuh kayak ada DP. Tapi nanti mungkin aku cari lagi deh apa salah ingat atau gimana. Jadi kalau hamil 1 itu udah pasti amankan ya, minimal buat cara aja. Aman. Oh iya, sama mau nanya ke TA. Kemarin tuh kalau nggak salah, aku dengar ya, kita kan ada podcast 1 kali lagi tuh. TA tuh mau ngajuin buat fee podcast, ya. Izin masuk, kemarin aku nanya aja sih kalau ada fee podcast gimana, tapi kemarin podcast yang pertama itu nggak ada fee-nya, tapi kalau podcast yang kedua ada fee-nya kayak kurang gimana gitu nggak? Iya, kayak nggak adil gitu. Kenapa nggak dari awal aja gitu kalau mau pakai fee? Sama ini sih yang katakan di RAB Karen ngajuin buat CapCut Premium. Itu kan kita baru kepake sekali. Itu mau dipakai lagi atau enggak? Kan kita ngajuin 4 tuh. Mungkin dipakai lagi buat yang podcast kedua, sama buat ngedit reels itu perlu CapCut nggak? Kalau Reels kan kita ngedit kemarin di Canva ya. Paling buat podcast aja kali ya CapCut-nya. Pakai 2 kali berarti. Iya, gimana kalau dari Karen? Ya dimaksud benar. Jadi untuk Reels kayaknya lebih enakan juga di Canva. Kalau di podcast Canva takutnya kurang terbiasa aja gitu. Soalnya kita kan bisa pakai sound effect ya kalau di Canva lebih banyak. Nah kemarin tuh aku baru mendingan kayak gini, kayak kita ngedit nih, kita yang bebas lah seminggu atau sebulan di podcastnya, ya nggak mungkin di sebulan. Tapi pas lagi di upload kita baru beli premiumnya. Waktu itu ada temenku, jadi premiumnya itu cuma sehari tapi 5.000. Menurut aku plus minus sih, jadi kita cuma bisa ngeluarin 5.000 tapi ya udah sehari doang. Jadi kalau ada mau revisi itu tuh
nggak adil sih sama pemateri podcast satu. Kalau dari aku pribadi kayaknya kurang enak kalau misalnya podcast kedua ada fee-nya, kalau podcast pertama ada fee-nya gitu. Nanti di LPJ juga takutnya gimana gitu. Mungkin ada saran dan masukan dari Teh Putri. Kenapa? Buat kita ada rencana buat fee buat materi podcast kedua. Podcast kedua aja atau yang satu juga? Yang kedua aja, soalnya ke satu kan udah ya. Karena kurang sih kalau yang satu kasih satu enggak. Terus juga RAP-nya lo masih cukup. Kalau yang cukup mah nggak apa-apa ngajuin, tapi dua-duanya gitu. Oke, maaf ya Teh, izin tanya lagi. Jadi mungkin emang karena kita pakai apa ya, ada perubahan gitu, jadi ya serialsnya jadi pakai Canva aja, karena dilihat tuh nggak terlalu panjang lah durasinya. Terus sama si premiumnya itu mau ditekan biayanya, jadi kita langganannya tuh per hari. Nah sisanya ini kan, oh ya waktu itu pas lagi podcast pertama dibilangin sama teh awal atau teh Agnes gitu tentang apakah kasih sesuatu gitulah ke si Medref. Nah itu apa baiknya sebenarnya kita ngasih ucapan terima kasih berbentuk makanan kah, atau emang tupoksi mereka jadi ya udah gak usah dikasih apa-apa teh? Soalnya kemarin sih nggak dikasih apa-apa teh, atau mungkin di podcast selanjutnya kita bisa improve gitu. Ya silakan dong. Ngasih masuk yang kemarin tuh kita cuma ngasih minum doang, nggak ngasih apa-apa. Iya Alfi, boleh. Itu tuh minum kalau nggak salah itu bukan dari budget kita, itu tuh dapat dari minum yang kalian dapat dari si makanan berat itu kan, jadi bukan masuk ke budget di RAB itu. Jadi kayak seakan-akan kita ngasih cuma-cuma ke mereka gitu tanpa ada biaya di RAB-nya. Iya betul. Boleh Teh Al. Kemarin Teh Amal sama Teh Agnes ngomong gitu karena kita kemarin tuh bawa makanan banyak banget. Nah dikira yang itu loh yang buat makan siang kita. Nah itu dikira tuh kita pakai dari uang apa namanya RAB. Jadi setiap ada podcast tuh kita dapat makanan juga, terus itunya juga apa pemateri juga dapat makanan sama. Jadi dikira tuh Medcraft-nya nggak dikasih gitu. Terus aku udah jelasin juga kalau itu tuh kita beli sendiri gitu. Mungkin kurang enaknya di situ sih. Jadi kayak kita tuh bawa makanan tapi nggak dikasih juga ke Inka gitu atau ke Medcraft. Gini, sebenarnya RAB kalian tuh udah berapa? Sebenarnya kalau RAB-nya cukup, masukin aja. RAB FMK sekarang udah berapa? Kalau buat sekarang itu pas ya teh, sama yang udah sama yang udah disesuaikan sama Bendo. Cuman kan kita ada kayak perubahan gitu, kan kita ngajuin CapCut premium tuh 4. Nah cuman itu kan tadinya buat podcast sama reels, cuman yang reels itu kan kita jadinya pindah ke Canva, jadi kemungkinan buat CapCut itu kita pakai 2. Berarti itu masih ada sisa di CapCut-nya teh duitnya. Itu sisa berapa ya sekarang? Jangan
dilihat sisanya berapa. Kalau emang sisanya cukup buat beli snack box atau kayak si Medcraft ya nggak apa-apa aja. Berarti kan dengan budget segitu nggak cukup dong buat free podcast. Iya teh. Jadi nggak bisa gitu. Iya berarti mending kita kalau misalnya memang cukup kita berarti kasih kayak makanan atau snack box gitu ke Medcraft-nya. Iya benar. Ntar sebanyak kamu kirim RAB-nya Ke teteh atau ke grup Endul yang sama Endul. ke grup kalian dulu aja biar diskusi. Oke teh. Baik, sekian dari SMK. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah ucapannya. Saya kembalikan lagi ke Teh Alia. Oke, makasih buat PJFM. Iya boleh, buat Maaf ya, semua yang nanya dong, FM-nya udah ada belum ya? GP. Kalau untuk beberapa pendingan di timeline itu sebenarnya udah aku pindahin sih deh, tapi ya apa ya, menurut aku kurang kondusif juga sih kalau cuman pakai CGP, makanya nggak aku urusin lagi. Jadi kayak ya udah follow up aja terus lewat grup. Kenapa kayak gitu, karena dilihat aja gitu dari Juni lebih efektifan ya langsung